Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Azhar Suci Ramadhani dengan nomor 1247-030014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengenalan wajah berbasis machine learning menggunakan FaceNet, di mana sistem ini digunakan untuk melakukan proses pengenalan identitas wajah manusia secara real-time menggunakan webcam. Dalam sistem ini, kita menggunakan beberapa metode utama. Yang pertama, itu mengambil dataset wajah. Kita jadi mengambil data, terus training data menggunakan FaceNet, mendeteksi wajah menggunakan hard cascade, dan pencocokan identitas wajah secara real time. Nah, sistem ini akan dibangun dengan berbahasa berbasis pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV, FaceNet, dan library lainnya. Secara umum, sistem pengenalan wajah itu berbasis atau bekerja melalui beberapa tahap utama yang tadi aku sebut. Ya, kita mengambilkan dataset wajah menggunakan webcam, terus kita melakukan proses training menggunakan FaceNet. Nanti dari hasil training itu akan menghasilkan embedding wajah. Terus yang terakhir, kita ada proses recognition atau pengenalan wajah secara real time. Ketika wajah terdeteksi oleh kamera, nanti sistem akan mendeteksi lokasi wajah, melakukan ekstraksi fitur wajah, terus mengubah wajah menjadi embedding numerik. Dari embedding numerik itu akan dibandingkan dengan database dan akan menampilkan identitas wajah yang paling cocok. Nah, secara teori, face recognition itu merupakan salah satu cabang computer vision yang digunakan untuk mengenali identitas seseorang berdasarkan karakteristik wajahnya. Nah, pada sistem ini kita menggunakan metode machine learning, di mana lebih tepat ya, kita menggunakan metode deep learning atau bisa dibilang itu salah satu cabang machine learning, yaitu deep learning FaceNet. Nah, FaceNet itu bekerja dengan cara mengubah wajah menjadi representasi numerik yang disebut embedding. Nah, embedding merupakan vektor fitur yang merupakan ciri khas unik dari suatu wajah gitu. Jadi nanti di embedding numerik itu ada kayak X, Y, Z-nya dan seterusnya gitu. Kemudian dari embedding tersebut akan dibandingkan menggunakan jarak Euclidean atau Euclidean gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus semakin kecil jarak antar embedding, maka semakin besar kemungkinan kedua wajah itu berasal dari orang yang sama. Secara sederhana, jika wajahnya itu sama, berarti embeddingnya kecil, sedang wajahnya berbeda, maka embeddingnya itu akan besar jaraknya. Selain FaceNet, sistem kita juga akan menggunakan hard cascade, di mana hard cascade itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan wajah pada gambar atau video. Jadi hard cascade itu mendeteksi lokasi wajah, sedangkan FaceNet itu akan mengenali identitas wajah. Kurang lebih seperti itu secara umum dan secara teorinya. Untuk di video selanjutnya saya akan menjelaskan pemrograman dan ada video terpisah pensimulasian dari pengambilan data, training ke embedding numeriknya dan proses pengujian secara real time. Dan di pengujian kali ini saya tidak akan melakukan sendiri. Saya akan dibantu teman saya untuk memberikan variasi lainnya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, silakan menonton. Tentang program yang saya pakai untuk membuat face recognition gitu, dimana ada 3 program untuk mengambil data, untuk membuat data PKL, dan untuk mencoba gitu. Dimana yang pertama ini program ambil dataset, dimana program ini digunakan untuk mengambil dataset wajah menggunakan webcam. Di sini ada import CV2 dan import OS. Di sini tuh library yang kita gunakan, di mana CV2 itu digunakan untuk mengakses webcam dan pengolahan citranya, sedangkan OS itu digunakan untuk pengolahan folder dan filenya. Terus di sini ada kode yang dibuat untuk membuat folder, jadi bisa otomatis membuat gitu. Di sini fungsinya itu digunakan untuk membuat folder dataset secara otomatis. Ketika misalnya kita lupa membuat folder, dia akan otomatis membuat folder tersebut. Terus ada di sini ada input nama, di mana nanti pada saat dijalankan, ini akan menampilkan input, yaitu masukkan nama objek. Terus nanti kita masukkan nama kita, misalnya saya Aika gitu, atau teman aku gitu, namanya siapa gitu. Nanti kalian masukin, pokoknya yang akan diambil datanya atau yang akan di foto itu dimasukin namanya di sini. Terus sini tuh ada input index webcam. Di sini tuh fungsinya untuk
memilih webcamnya gitu. Ketika kita menggunakan kamera bawaan dari laptop, jadi kita masukkan 0, sedangkan kalau menggunakan kamera eksternal, misalnya menggunakan kamera HP atau yang lainnya, itu bisa menggunakan 1, 2, 3 itu dan seterusnya gitu, disesuaikan. Terus di sini ada folder, nanti nama foldernya itu dataset. Terus di sini ini buat foldering juga, di mana kontur-konturnya itu pokoknya 0, itu pas awal, jadi nanti bakal lanjut gitu. Terus ini untuk membuka webcamnya nih. Perintah ini tuh untuk mengakses si kamera yang ada di sini. Nah, di sini saya menambahkan sedikit fungsi atau bisa dibilang fitur tambahan, di mana ketika mengambil data, dia tuh nggak langsung mengambil data atau menyalakan langsung memfoto gitu. Itu kan bisa menyebabkan nggak siap gitu. Jadi di sini saya tambahkan fitur untuk ketika kita space itu akan mengambil foto dan kita tekan itu keluar. Jadi kita pertama ketika siap untuk mengambil datanya, baru tekan space gitu dan yang lainnya. Terus ada while true di sini untuk membaca frame webcam, that frame rate gitu. Dimana rate itu menunjukkan apakah kamera itu berhasil membaca si gambar itu enggak. Sedangkan frame ini berisi citra dari hasil webcamnya. Nah, kalau misalnya kameranya gagal, nanti ada tulisan kamera gagal dibuka gitu. Terus ini fitur, di sini sudah saya tambahkan fitur biar kameranya itu nggak mirror. Jadi kita langsung nge-mirror gitu loh. Jadi langsung benar-benar real seperti kita lihat kaca gitu. Di sini ada frame, CT2 flip frame 1 gitu. Terus ini buat menampilkan webcam. Digunakan untuk menampilkan hasil kameranya, nanti show. Terus ini untuk membaca keyboardnya, karena kita nambahin space dan Q, jadi kita harus nambahin ini. Terus di sini tombol space, jika tombol space dia tuh kuncinya itu 32, dia tuh angka 32 itu merupakan kode ASC14II gitu nggak salah. Nah, tombol space, dari mana ketika space ditekan nanti sistem akan mengambil foto yang menyimpan gambar ke folder data secara otomatis dan menambahkan nomor file secara otomatis gitu. Terus di sini ada simpan gambar, di sini ada nanti pada saat kita ambil gambar itu akan disimpan di sini objek name terus berapa gitu, yang berapa 0, 1, 3 sini buat simpan gitu. Ini buat frame-nya. Terus ini buat menyimpan gambar dari hasil dataset gitu. Terus ini ketika kita mengambil gambar gitu dalam satu orang, misalnya depan, kanan, kiri, atau yang memakai kacamata gitu kan, bisa dia mengambil citranya tuh menggunakan kacamata dan tidak pakai kacamata, nanti ada 0, 1, 3 dan seterusnya. Terus ini buat ketentuan jika Q itu nanti akan mulai. Terus ini untuk menutup webcamnya. Terus ini untuk menutup semua Windows-nya. Untuk simulasinya nanti akan ada di video terpisah. Selanjutnya ke kode selanjutnya. Di sini kode ini tuh digunakan untuk melakukan training gitu, melakukan training wajah menggunakan FaceNet. Dimana tujuannya itu untuk menghasilkan embedding wajah dan menyimpan ke database. Dimana di sini ada import library-nya, ada import OS. Jadi kita mengirimkan OS yang udah kita ambil dari OS itu nanti akan jadi register. Dimana OS itu dari pengolahan data gitu, dari file itu nanti akan dikirimkan ke register, nanti jadiin register gitu. Terus dari VL itu atau manipulasi data, nanti diimport menjadi image. Terus di sini kita pakai NumPy, dimana tujuannya untuk mengoperasi array numeric. Terus jadi import jadi as array, terus jadi NumPy juga ke expandance. Terus di sini ada library FaceNet, class FaceNet atau FaceNet-nya itu untuk mengekstraksi embedding wajah ke FaceNet dari si hasil itu di import ke FaceNet. Terus import ke Pico, sini Pico itu untuk menyimpan database dan Shopee 2 untuk mendeteksi wajahnya. Terus selanjutnya ini ada load har cascade, dimana digunakan untuk mendeteksi wajah gitu. Nanti kita pakai ini nih, ini harus download di GitHub, jadi bisa dicari nanti. Terus ada load face nih, di sini digunakan untuk memanggil model FaceNet gitu. Terus ini ada folder dataset untuk menentukan lokasi dataset. Terus di sini database digunakan untuk menyimpan embedding wajah. Terus di sini untuk membaca semua dataset itu. For file nama ini gitu, dari folder gitu. Jadi nanti gimana sih? Pokoknya ini fungsinya untuk membaca gambar gitu, yang dari data-data yang udah kita ambil kan udah dijadiin embedded gitu kan, udah dijadiin file dia. Nah, itu dibuat pembacanya. Terus disini untuk mendeteksi wajah menggunakan Harpscape, detect multi itu kayak gambar satu dan seterusnya. Untuk membaca gambar lah ya. Yang ini untuk membaca gambar. Terus ada wajah sama dengan Hardscape ini, yang tadi aku bilang, ini khusus untuk mendeteksi wajah pada gambar itu misalnya. Satu untuk apa, terus kalau faktor 4 itu buat jumlah tanggal minimum gitu. Terus eye crop wajah, agenda face dengan GBR. Bentar. Pokoknya ini tuh buat kita kan tadi udah jadiin si dia tuh kayak dari data gambar ke numerik gitu ya, biar embedding gitu. Di sini buat nampilin X, Y dan yang lainnya untuk ininya yang mau dipakai. Terus dia ada face GBR
array ini digunakan untuk mengambil area dari wajahnya aja gitu. Jadi nanti ada kotakan gitu itu fungsinya. Sudah resize wajah di ini sini nih 160. Ini file itu membutuhkan ukuran input untuk 160 pixel gitu. Terus ada expand dimension di sini, plus expand dimension ini untuk digunakan untuk menambahkan dimensi batch gitu. Terus embedding fastnet di bagian ini nih merupakan proses utama gitu dari si fastnetnya, dimana wajah itu diubah menjadi numeric gitu, embedding numeric. Terus nanti akan disimpan database di file name. Terus nanti kalau misalnya udah gitu nanti ada tulisannya table proses. Nah nanti datanya itu di sini namanya itu data PKL. Ini apa ya, file pickles kalau nggak salah itu database yang dari disimpan ke file data PKL yang aku bilang tadi. Terus nanti pas kalau udah selesai semua misalnya ada train PKL selesai, kalau data PKL berhasil 2 gitu. Selanjutnya ke kode recognize. Nah, program ini digunakan untuk melakukan pengenalan wajah secara real time atau uji coba dari yang udah itu kan kita udah masukin data, udah jadiin data itu jadi embedding numeric. Jadi kita sini gunanya untuk menguji coba apakah berhasil program memang mengenal wajah kita secara real time atau enggak gitu. Di sini kita sama pakai CV2, pakai NumPy, pakai Pickles, terus pakai import time ini buat waktunya gitu lah. Terus ada OpenCV gitu, terus ada FastNet, terus ada ini buat selanjutnya download FaceNet. Di sini ada embedder FaceNet, itu tuh untuk memanggil si folder di untuk memanggil model FaceNet-nya gitu. Terus ada load database di sini, fungsinya untuk membaca embedding dari yang program tadi gitu, dari data PKL untuk muka sininya. Terus ada hard cascade di sini, fungsinya digunakan untuk mendeteksi wajahnya gitu. Ini penting nih. Terus ada webcam untuk membuka webcam di sini untuk mengakses kamera utama, cut video capture. Nah ini tuh ada solusinya gitu biar si filmnya tuh atau si kamera nanti bakal lancar gitu. Nah terus ini pokoknya ini fungsi biar ringan terus stabil gitu. Ini untuk mengatur FPS gitu, gunakan agar tampilan videonya itu lebih halus gitu. Terus ada variabel awal, ada last name scanning, last project sama dengan 0, itu tuh last name itu minta identitas akhir, kalau yang proses itu untuk timer proses fastnetnya. Dan ini ada print tekan key untuk keluar. Jadi nanti kan sama kayak program sebelumnya, di mana saya menambahkan spasi untuk meng-capture dan key untuk keluar. Di sini saya nambahkan key juga untuk keluar dari programnya gitu. Terus selanjutnya di sini ada Windows bisa di resize gitu, face recognition, Windows normal. Terus ini buat look-looknya, looking. Terus selanjutnya, pokoknya ini itulah RGB-nya, mirrornya, ini biar nggak mirror. Terus untuk mendeteksi wajahnya, ini untuk pengaturan-pengaturannya. Terus konversi, pokoknya gitulah. Nah ini itu tadi kelewat untuk membaca citra webcamnya itu. Terus di sini tuh yang faces ini pokoknya ini guna untuk mendeteksi wajahnya. Terus ini untuk membuat bounding box yang tadi aku bilang, jadi ada kotakan gitu, terus ada namanya gitu. Nah terus di sini FaceNet tuh diambil tiap sedetik gitu, jadi per satu detik dia akan diambil. Terus di sini ada crop wajahnya untuk mengambil area wajahnya aja gitu, untuk meresize wajahnya gitu agar menyesuaikan ukuran inputnya. Dan expand dimension di sini fungsinya untuk menambah dimensi batch dan membuat embedding signature embedding. Terus mencocokkan database, dimana di sini kalau misalnya nggak masuk di database dia akan uploadnya unknown atau tidak diketahui gitu. Terus selanjutnya ada this non signature, di sini juga untuk mengatur jarak Euclidean atau semakin kecil nilai jaraknya maka semakin mirip wajahnya gitu. Terus ada threshold di sini, jika jarak terlalu besar maka wajah itu dianggap nggak dikenal gitu, jadi semakin dekat semakin dikit gitu jaraknya itu akan semakin mirip wajahnya gitu, semakin jauh dia jaraknya maka akan semakin dianggap gak dikenal gitu, kayak tidak terdeteksi. Terus di sini ada ini tuh untuk menampilkan namanya gitu pada wajah. Jadi nanti dari kotakan itu ada tulisannya gitu, misalnya aku gitu Aika gitu, nanti ada tulisan Aika ya tuh keberapa kan kita misalnya foto dalam tiga jenis foto gitu, misalnya depan kanan kiri atau yang memakai kacamata tidak pakai kacamata nanti akan terdeteksi gitu kayak 0 1 2 3 tergantung kita fotonya ke foto bapak gitu. Terus ini untuk menampilkan si hasil recognition-nya di sini ya, tentuan buat Q keluarnya dan yang lainnya. Kalau sudah sekian penjelasan dari program saya, untuk simulasinya ada di video selanjutnya, silahkan ditunggu.
Setelah melihat penjelasan pemrograman dan simulasinya, dapat kita simpulkan bahwa sistem pengenalan wajah berbasis machine learning menggunakan FaceNet berhasil diimplementasikan menggunakan Python, OpenCV, dan Webcam, dan beberapa library lainnya. Nah, sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengambilan dataset, pengambilan dataset wajah, terus training embedding menggunakan FaceNet, menyiapkan dataset wajah, terus mengenal wajah secara real time. Nah, pada proses recognition, sistem mampu mendeteksi wajah menggunakan hard cascade, mengekstraksi ciri wajah menggunakan FaceNet, membandingkan embedding wajah dengan database, menampilkan identitas pengguna secara otomatis. Nah, dari hasil pengujian itu menunjukkan bahwa sistem itu dapat mengenali wajah dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan yang sesuai dan dataset dengan baik. Dan itu juga penggunaan FaceNet itu membuat proses pengenalan wajah menjadi lebih akurat karena menggunakan metode deep learning berbasis embedding wajah. Nah, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem absensi otomatis, sistem keamanan berbasis wajah, smart door lock, terus monitoring identitas pengguna secara depan. Dan dari pengujian atau kode yang saya buat kali ini bisa juga ditanyakan, kan kalau dalam simulasinya ketika kita recognition itu ketika ada dua muka yang bersamaan itu dia tidak terdeteksi gitu, atau terdeteksinya hanya satu. Itu bisa dikembangkan lagi agar dia bisa terdeteksi 2 atau 3 orang lebih dalam satu frame gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak mengenai sistem pengenalan wajah berbasis machine learning dengan FaceNet. Semoga penjelasan ini dapat membantu atau memahami konsep face recognition, deep learning, serta implementasi FaceNet dalam sistem pengenalan wajah secara real time. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.